Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Tertuju pada Ken Arok yang diantarkan oleh Putut Gajah Wengker menuju ke arah pondok yang disediakan untuk Kameswara dan Wasi Presima. Nampaknya Baginda Singasari itu bermaksud menemui Paman Kameswara, Paman. Lihatlah. Wah, iya, kau benar, Badrawati. Apa yang akan kita lakukan, Paman? Kita ke sana? Oh, kita jangan melakukan apa-apa, Badrawati. Kau tidak perlu terusik oleh rasa ingin tahu atas apa yang akan diperbincangkan Baginda itu dengan Kameswara. Bagaimana kalau Baginda itu memperbincangkan aku? Kau merasa terlampau penting, Badrawati. Tetapi, lebih baik kau tetap berada di sini bersamaku. Jika kau merasa penasaran, simpan rasa penasaranmu itu. Bagaimana kalau rasa penasaran itu meledakkan kepalaku? Bagus itu. Aku akan melihat bagaimana kepalamu itu meledak. Sebenarnya lah, Ken Arok yang telah selesai diterima oleh Panembahan Dwipayana, kemudian menemui Kameswara dan Wasi Presima di pondok terpisah yang disediakan untuk mereka berdua. Sang Wasi Presima yang mengetahui kedatangan Raja Singasari itu, tergopoh-gopoh ngapuranjang, memberikan penghormatan selayaknya terhadap seorang raja. Demikian pula dengan Kameswara, segera menempatkan diri. Jangan memberikan penghormatan kepadaku terlampau berlebihan, Kameswara. Duduklah. Aku akan berbicara sesuatu. Aku telah selesai menghadap Panembahan Dwipayana. Dan aku telah mendapatkan petunjuk atas hal-hal apa yang harus aku lakukan terhadap persoalan yang sedang aku hadapi. Keberatankah kau menceritakannya kepadaku tentang persoalan yang akan kau adukan pada Panembahan Dwipayana itu, Kameswara? Jika Baginda menghendakinya, tentu Baginda tidak perlu menanyakannya. Apakah aku keberatan? Jangan begitu, Kameswara. Aku bukan raja yang berwenang atas segala dan apapun. Dan aku minta kau bersikap seperti yang selama ini kau lakukan kepadaku. Anak laki-lakiku hilang, Baginda. Dan aku datang kepada Sang Panembahan untuk menanyakannya. Panembahan adalah orang yang sidik paninggal. Itulah sebabnya aku datang ke tempat ini. Bagaimana ceritanya anak lelakimu itu bisa hilang, Kameswara? Dengan singkat dan jelas, Kameswara dan kemudian juga ditambahi oleh Wasi Presima menceritakan peristiwa yang dialami oleh Parameswara, anak lelaki Kameswara yang lenyap tiada diketahui bagaimana nasibnya. Demikian ceritanya, Baginda. Barangkali Baginda sendiri mempunyai pendapat atas persoalan lenyapnya anakku ini. Atau barangkali Sang Panembahan ada menceritakan hal itu kepada Baginda. Tidak. Panembahan tidak menceritakan apapun soal anakmu. Dan bagaimana dengan Baginda sendiri? Persoalan apakah yang tengah Baginda hadapi, sehingga memerlukan meminta petunjuk kepada Panembahan? Terlalu berat gerak lidahku untuk menceritakannya, Kameswara. Tetapi kalau kau berkeinginan untuk mengetahui, aku tidak keberatan, andai kata Sang Panembahan bercerita kepadamu. Baiklah, jika demikian, aku akan menanyakannya kepada Sang Panembahan. Dan itu pun kalau Sang Panembahan bersedia menceritakannya.
Artinya sebenarnya Baginda keberatan aku mengetahui. Bagaimana pendapat Paman Wasi? Sebaiknya hamba menganggap diri hamba tidak pernah mendengar apapun, Baginda. Namun demikian, meski hamba akan menganggap diri hamba tidak pernah mendengar apapun, tentunya merupakan hal yang sangat menarik jika hamba bisa mengetahui persoalan yang Baginda bawa. Karena hal itu tentu merupakan sebuah penghormatan bagi orang kecil semacam hamba. Aku tidak keberatan jika kalian mengetahui persoalanku. Akan tetapi aku berdoa, semoga Sang Panembahan tidak bercerita apapun. Baiklah Kameswara dan Paman Wasi. Aku sekedar singgah ke pondok ini adalah aneh jika aku kembali ke Singasari tanpa bertemu dengan Kameswara lebih dulu. Baginda langsung pulang? Iya. Dan aku sudah berpamitan dengan Sang Panembahan. Padahal aku mengira Baginda masih akan berada di sini sepekan atau sebulan lagi. Baginda tentu punya banyak waktu. Kau menyindirku, Kameswara? Aku sekarang bukan orang yang bebas lagi, Kameswara. Aku telah berada di dalam penjara yang aku ciptakan sendiri. Kehidupan Baginda yang sekarang, Baginda anggap sebagai penjara? Bagaimana kalau kita tukar tempat, Baginda? Sayang sekali, Kameswara. Penjara yang aku maksud itu begitu mengasyikkan. Sudah aku duga. Sudah kau duga bagaimana? Sudah aku duga bahwa Baginda akan menjawab seperti itu. Baiklah, Kameswara. Jika kau tidak keberatan aku mengundangmu untuk datang ke Istana Singasari. Aku pikir orang semacam kau adalah orang yang aku butuhkan. Bagaimana? Jika aku mempunyai waktu, Baginda, dan bagaimana? Hanya untuk datang berkunjung, bukan untuk yang lain. Bukan karena kau pernah dekat denganku, Kameswara. Akan tetapi aku memang melihat kau mempunyai kemampuan. Sehingga jauh-jauh hari, aku telah membayangkan untuk memintamu membantuku menyelenggarakan pemerintahan di Singasari. Bukan maksudku menolak, tetapi aku merasa istana bukanlah tempatku. Di samping itu, persoalan yang membayangi anakku Parameswara membuat aku tidak mempunyai waktu untuk yang lain, bahkan untuk mengurus diri sendiri. Jangan kau patok harga mati, Kameswara. Saat ini kau berpikir seperti itu. Di lain kali aku berharap pikiran itu akan berubah. Baiklah, Baginda. Namun untuk saat sekarang, aku berpikir seperti itu. Aku juga mengundangmu, Paman Wasi. Apakah disediakan sebuah jabatan untukku, Baginda? Ada. Mungkin Paman Wasi akan sudah menjadi pujangga keraton. Terima kasih, Baginda. Kelak barangkali hamba akan sepo di Singosari. Hamba hanya nyadong sebuah jabatan yang rendah. Pekati kuda yang akan merawat kuda-kuda kelangenan Baginda. Paman Wasi menggunakan sebuah kalimat yang lebih halus. Yang kalau aku artikan, Paman menolak tawaranku. Paman adalah satu-satunya orang di tanah Jawa ini yang mumpuni dalam ilmu perbintangan. Paman dapat melihat makna-makna tertentu di langit yang orang lain tidak bisa melihatnya. Paman dapat meramalkan dengan tepat kapan saatnya terjadi bulan mengalami gerhana, atau kapan saat matahari juga mengalami gerhana. Apakah di dalam hati Paman tidak tergelitik untuk menularkan ilmu yang Paman miliki itu kepada orang lain? Paman sudah tua. Paman kelak tentu akan mati. Apakah Paman Wasi tidak merasa gelisah karena ilmu yang Paman miliki itu lenyap, tidak ada lagi orang yang melanjutkannya? Hamba merasakan kebenaran dari apa yang Baginda katakan. Hamba akan mempertimbangkan, Baginda. Baginda Singasari, Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi,
kemudian berpamitan kepada Kameswara dan Wasi Bresima. Beberapa orang cantrik dan abdi padepokan telah berjajar di pintu padepokan untuk mengantar dan memberikan penghormatan atas kepergian Ken Arok. Ken Arok melambaikan tangan yang disambut dengan lambaian serupa oleh segenap isi padepokan. Hingga kemudian bayangan Ken Arok telah lenyap di bayangan lekukan bukit. Sementara itu, apakah ada sesuatu yang ingin kalian bicarakan denganku? Hamba Baginda. Badrawati berkeinginan untuk berbicara dengan Baginda. Ada apa, Badrawati? Hamba... Jangan ragu. Kenapa? Hamba bermaksud... Kau bermaksud apa? Bagaimana? Ayo, jangan ragu-ragu. Kau mempunyai ilmu kanuragan tinggi. Itu membuatmu tidak perlu ragu menghadapi bahaya macam apapun. Ayo, katakanlah. Hamba bermaksud, mohon maaf, mohon ampun atas kelancangan hamba, Baginda. Ampuni hamba, Baginda. Siapa yang mengajarimu untuk meminta maaf itu, Badrawati? Tidak ada, Baginda. Hamba sendiri. Kau tidak perlu minta maaf, Badrawati. Aku menganggap persoalanmu itu tidak pernah ada. Aku bahkan merasa sangat tertarik dengan keberanianmu. Kau masih anak-anak, namun kau telah memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kalian berdua bersama-sama telah mampu membuatku kerepotan. Padahal sebelumnya tidak pernah ada orang yang mampu melakukan hal itu. Hal itu karena hamba memiliki Raja Kalacakra ini, Baginda. Iya, aku mengerti hal itu. Aku mengerti pula apa artinya jika seseorang memiliki Raja Kalacakra di telapak tangannya. Di pundak orang itu justru terpikul sebuah tanggung jawab yang maha berat. Sebuah takdir tidak bisa dihindari. Tahukah kau apa artinya, Badrawati? Hamba menyadari sepenuhnya, Baginda. Tunjukkan kepadaku. Aku ingin melihat telapak tanganmu. Ini, Baginda. Kau mempunyai orang tua, Badrawati. Tentunya mempunyai, Baginda. Mustahil hamba bisa ada di dunia ini jika hamba tidak mempunyai orang tua. Maksudmu bagaimana, Badrawati? Hamba tidak tahu siapa mereka, Baginda. Dari kecil, hamba merasa telah sendirian. Dan kau? Hamba Lare Angon, Baginda. Lare Angon? Kau juga memiliki Raja Kalacakra itu, bukan? Iya, hamba memilikinya, Baginda. Coba tunjukkan padaku. Sebagaimana Badrawati, Lare Angon kemudian mengangsurkan tangan kanannya. Ken Arok memperhatikan guratan-guratan aneh yang ada di telapak tangan itu dengan seksama. Ken Arok kemudian termangu, entah apa yang sedang direnungkannya. Aku hormati kalian berdua, karena memiliki raja aneh di telapak tangan itu. Kalian benar-benar tengah menyangga sebuah tugas yang mulia. Sebuah tugas yang tidak sembarangan orang mampu melakukannya. Kalau kalian berdua berkesempatan, datanglah ke Istana Singasari. Aku tentu akan senang menerima kalian berdua. Benar demikian, Baginda? Iya, aku tidak berbohong. Wah, hamba tentu akan datang, Baginda. Tetapi, bagaimana dengan para penjaga istana? Apakah mereka akan menerima kedatangan hamba? Seketat apapun penjagaan Istana Singasari, setinggi apapun tembok benteng istana, apakah dapat menghadang Badrawati? Tentu hamba tidak akan berbuat seperti maling, Baginda. Kalau begitu, bagaimana dengan timang ini? Kau menginginkannya? Tidak, Baginda. Kalau begitu bagaimana kalau timang dari emas berteteteskan berlian ini aku berikan kepadamu? Raja Singasari yang menurut Badrawati adalah raja aneh itu melepas timangnya. Timang adalah hiasan pada sabuk yang melilit pinggang. Sabuk itu terbuat dari kulit yang diraut dengan cermat dan teliti oleh ahli yang membuatnya. Badrawati justru kebingungan
Dia menoleh pada Lare Angon. Hamba tidak berani menerimanya, Baginda. Mengapa? Ini aku berikan dan aku tidak meminta syarat apapun. Wah, hamba tidak berani menerimanya, Baginda. Badrawati, bukankah kau ingin memasuki istana Singasari tanpa mengalami kesulitan? Dengan kemampuan kanuragan yang sangat tinggi yang kau miliki itu, dengan mudah kau bisa menyusup masuk ke dalam istanaku. Temenggung yang berpangkat paling tinggi sekalipun, tidak akan ada yang sanggup melawanmu. Tetapi tentu itu bukan sebuah cara yang kau inginkan, bukan? Nah, segenap prajurit Singasari mengetahui apa arti timang yang aku miliki ini. Hanya raja yang memilikinya. Jika kau membawa benda ini, maka kau akan diizinkan masuk ke dalam istana oleh prajurit pengawal istanaku. Terimalah, aku berikan ini kepadamu. Ampuni hamba, Baginda. Bagaimana? Hamba akan menerimanya, akan tetapi dengan sebuah syarat. Wah, justru kau yang mengajukan syarat. Baiklah, katakanlah apa yang menjadi syaratmu. Hamba akan menerimanya, akan tetapi hanya membawanya, tanpa harus memilikinya. Kelak jika hamba menghadap di istana, hamba akan menyerahkan benda ini kembali pada tuanku, Baginda. Kau merasa takut terhadap benda itu, Badrawati. Padahal itu benda mati. Hamba tahu, Baginda. Akan tetapi hamba merasa malu jika hamba harus menerima pemberian timang itu, karena sebelumnya hamba justru telah mempersoalkannya. Sudahlah, Badrawati. Terimalah, dan ini adalah sebuah perintah dari seorang raja. Jika kau menolak, maka itu sama artinya dengan kau membangkang perintah raja. Terima. Hamba... Terima. Hamba tidak tahu apa yang harus hamba ucapkan, Baginda. Ucapkan saja terima kasih. Beribu-ribu terima kasih, Baginda. Aku terima ucapan terima kasihmu, Badrawati. Dan kau, Lare Angon, kau tentu merasa iri jika aku tidak memberimu sesuatu. Tidak, Baginda. Hamba tentu tidak berani menyimpan perasaan semacam itu. Bahkan hamba merasa ikut berbahagia karena Badrawati mendapatkan karunia sedemikian besarnya. Sebagai ungkapan rasa hormatku terhadap orang-orang khusus semacam kau yang memiliki Raja Kalacakra, aku akan memberimu sesuatu, Lare Angon. Akan tetapi datanglah ke Singasari di lain kesempatan. Mungkin kau bisa bersama-sama dengan Badrawati. Hamba, tuanku, merupakan sebuah karunia yang tiada terkira bagi hamba mendapatkan kehormatan seperti itu. Kelak hamba berharap dengan Badrawati, hamba akan mendapat kesempatan untuk seba di istana. Harus diusahakan mendapat kesempatan. Dengan genggaman yang erat, tangan kiri Badrawati memegang timang hadiah dari Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok telah berjalan jauh melintasi bukit. Ken Arok melambaikan tangannya, dibalas dengan lambaian tangan pula oleh Badrawati dan Lare Angon. Sesaat kemudian, raja yang masih muda itu telah lenyap di balik lekukan bukit. Badrawati memandangi timang emas di tangan kirinya dengan seksama. Sama sekali tidak seperti apa yang aku bayangkan. Bukan main. Apanya yang bukan main? Orang itu, maksudku Baginda Singasari itu ternyata baik sekali. Itu karena Baginda telah memberimu timang emas. Lalu kau katakan baik, sebagaimana siapapun yang memberimu sesuatu, tentu akan kau katakan baik. Tidak. Bukan itu dasarnya, Paman Lare Angon. Lalu bagaimana? Bahwa aku telah menjengkelkannya. Seharusnya Baginda itu murka kepadaku. Tetapi kenyataannya tidak. Bahkan menghadiahi timang ini, itulah yang membuatku kagum. Coba pakailah timang itu, Badrawati. Aku ingin melihatnya. Baik, akan aku pakai, Paman. Dengan tangan sedikit gemetar dan raut wajah yang sulit diterjemahkan, Badrawati segera mengenakan sabuk bertimang emas yang baru diterimanya dari Ken Arok. Bagaimanapun juga, Badrawati tetap seorang anak kecil
yang merasa sangat bangga dan gembira mengenakan timang itu. Bagaimana, Paman? Bagus sekali, Badrawati. Tentu. Timang siapa dulu? Sementara itu, di waktu yang bersamaan, ketika Ken Arok dihadang Badrawati dan Lare Angon, Kameswara merasa gelisah karena ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Dan sang wasi Bresima mampu membaca dari raut wajah itu. Apa yang sedang kau gelisahkan, anak mas Kameswara? Dadaku terasa sakit, Paman. Aku berusaha mengenyahkannya, atau berusaha melihat persoalan itu dengan mata yang mewakili hati yang jernih, pikiran yang jernih. Tetapi ternyata rasa risih ini tetap saja menyusup ke dalam hatiku. Persoalan yang mana, anak mas? Paman pernah mendengar kisah tentang saat-saat terakhir pertempuran besar antara Tumapel dan Kediri. Aku mengikutinya, anak mas. Tetapi bagian mana yang anak mas maksud? Tewasnya Tumenggung Murtiwandawa. Anak mas menendam kepada Ken Arok karena ia telah membunuh Tumenggung Murtiwandawa. Nalarku bisa menerima apa yang dilakukan oleh Ken Arok terhadap ayahku itu, Paman Wasi Bresima. Di dalam peperangan, saling membunuh adalah hal yang sewajarnya. Demikian juga dengan Ken Arok. Jika harus membunuh Tumenggung Murtiwandawa, adalah juga sebagai hal yang lumrah. Sebab Tumenggung Murtiwandawa berpihak pada Kediri. Lalu? Tetapi bagaimanapun juga, tetap ada sesuatu yang risih di dadaku. Taruhlah itu sebuah pertanyaan yang sederhana atau paling sederhana. Apakah aku harus mengabdi kepada orang yang telah membunuh orang tuaku? Meskipun sebenarnya, aku sendiri kurang menghormati orang tuaku. Aku bisa mengerti perasaan anak emas itu. Kemudian, masih ada lagi anak emas? Mata Kameswara menerawang jauh melewati jendela, tertuju pada perbukitan di Gunung Gangsir yang nampak kebiru-biruan. Angan-angannya tertuju kepada Ken Dedes, wanita yang juga pernah menyita hatinya, dicintai dengan sepenuh perasaan. Tidak, Paman. Dan sebaiknya, aku memang tidak perlu memikirkannya. Dari mana kalian berdua? Aku sekedar mengikuti Badrawati. Bagaimana kau mendapatkan timang itu, Badrawati? Baginda memberikannya kepada aku, Paman. Ternyata Baginda orang yang baik hati. Tadi aku menghadangnya. Aku bermaksud minta maaf atas kelancangan perbuatanku. Baginda memaafkanku, bahkan menghadiahi aku benda ini. Juga mengundang kami berdua untuk datang ke istana Singasari. Bagaimana pendapat Paman Kameswara? Benar apa yang kau ceritakan itu, Badrawati? Benar, Paman. Kau terima timang itu karena Baginda menghadiahimu? Benar, Paman. Wajah Badrawati menjadi sedikit kecewa dengan jawaban itu. Wajah Kameswara seolah menyiratkan rasa tidak senang karena Badrawati menerima timang emas pemberian Ken Arok. Badrawati menghela napas panjang dan kemudian berbaring di atas amben. Badrawati kemudian memejamkan matanya. Panembahan memanggil saya. Iya, duduklah. Gajah Wengker. Bagaimana Panembahan? Bagaimana menurut perasaan dan penilaianmu tentang tamu yang telah pulang itu? Baginda Raja Singasari maksud Panembahan? Iya. Sisi mana yang harus aku nilai, Bapak Panembahan? Meski masih muda, ia telah menjadi seorang raja. Lalu, sesuaikah raja seperti anak Mas Ken Arok itu? Bagaimana Gajah Wengker? Maafkan saya, Panembahan. Saya tidak bisa memberikan penilaian apa-apa. Barangkali ada sesuatu yang khusus yang menjadi perhatian sang Panembahan. Seorang raja adalah bukan orang yang sembarangan, Gajah Wengker. Seorang raja haruslah memberikan pengayoman kepada rakyatnya, memberikan perlindungan dan rasa tenteram. Seorang raja
harus selalu berusaha gayuh toto tentrem kerto raharjo. Lalu, menurut Panembahan, apakah Sang Baginda itu tidak mempunyai ciri-ciri yang Panembahan sebutkan itu? Justru itulah aku ingin meminta pendapatmu, Butut Gajah Wengker. Saya tidak bisa memberikan penilaian apa-apa, Panembahan, kecuali Sang Panembahan yang tajam wawasan, yang mampu memberikan penilaian. Apakah Ken Arok itu sesuai atau tidak untuk menjadi raja? Aku cemas, Gajah Wengker. Mohon Panembahan terangkan, apakah yang Panembahan cemaskan itu? Aku seperti melihat mendung menggantung di langit Singosari, Gajah Wengker. Kediri yang selama ini terlena digantikan oleh Singasari. Singasari merupakan tumpuan sebuah harapan baru bagi rakyat di tanah Jawa Dwipa ini. Akan tetapi, masih ada sesuatu yang gelap menggantung. Butut Gajah Wengker terdiam dan memandangi wajah Panembahan Dwipayana dengan seksama. Butut Gajah Wengker yang berkali-kali melihat ramalan Panembahan itu menjadi kenyataan, merasa sangat yakin bahwa ramalan itu pun nantinya akan menjadi sebuah kenyataan. Namun Gajah Wengker memilih diam, menunggu Panembahan itu melanjutkan kata-katanya. Nah, apa yang akan dibicarakan oleh Panembahan Dwipayana dengan pututnya itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.